Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin kami lantunkan. Jamalus sama linujumiha, wa jamalul biha li amwajiha, wa jamalus syafatain bil lafzis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tawalla, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem takwa mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam dan bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital yang saat ini mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling ekstrim adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iltalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum wa taquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi
menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Muhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang dituliskan oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala pernah berpesan kepada kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah yang besar. Hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi kebebasan ini bukanlah kebebasan yang mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, kesatuan serta keharmonisan bangsa dan negara. Jadi hadirin, dengan demikian kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu ukhuwah antar umat beragama juga internet umat Islam tercabik-cabik akibat keresahan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Hadirin yang berbahagia, itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita, dan dampak negatif yang sangat besar yaitu pertama, menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu فتبينوا